Pendidikan adalah kunci masa depan sebuah bangsa. Tapi, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup untuk membentuk generasi yang unggul yang siap menghadapi tantangan zaman? Halo semua, nama saya Habib Zainal Mubarok. Di video kali ini saya akan membahas gambaran pendidikan di Indonesia. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, and subscribe untuk konten edukasi lainnya. Dari kota besar hingga pelosok negeri, pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, dari akses yang belum merata, kualitas pengajaran, hingga relevansi dengan dunia kerja. Tapi jangan khawatir, kita juga punya banyak peluang dan inovasi untuk membentuk pendidikan yang lebih baik. Di video ini saya akan membahas gambaran pendidikan Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi, serta harapan untuk masa depan. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir. Sebelum lanjut ke video, penjelasan saya akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pendidikan di Indonesia saat ini. Yang kedua, sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, sistem pendidikan dan kurikulum. Yang keempat, tantangan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, solusi dan harapan untuk pendidikan di masa depan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan di Indonesia memiliki sistem yang sangat beragam, mulai dari sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pesantren. Kurikulum telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan minat siswa. Pemerintah telah menerapkan kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan siswa dalam proses pembelajaran, serta menekankan pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan abad ke-21. Meskipun demikian, kualitas pendidikan masih sangat bervariasi, terutama antar daerah, perkotaan, dan perdesaan. Sekolah di kota besar umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik, sementara di daerah terpencil masih banyak yang kekurangan guru, ruang kelas, dan akses teknologi. Selain itu, tantangan utama pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan dalam akses, kualitas pengajaran, serta relevansi kurikulum dengan dunia kerja. Banyak sekolah masih mengandalkan metode pembelajaran konvensional yang kurang interaktif, dan tidak semua guru memiliki pelatihan yang cukup untuk menghadapi era digital di sisi lain. Lulus sekolah di universitas menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kurangnya keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri. Pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Setelah kita membahas tentang pendidikan di Indonesia, tapi apakah kalian tahu sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia? Dari masa ke masa, dari masa kolonialisme sampai masa sekarang. Mari kita bahas. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang, dimulai sejak masa kolonialisme. Pada era penjajahan Belanda, akses pendidikan yang sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kaum elit serta keturunan Eropa. Pendidikan bagi pribumi baru berkembang dengan berdirinya sekolah-sekolah seperti sekolah rakyat dan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada 1922. Sistem pendidikan saat itu masih diskriminatif, dengan jenjang pendidikan yang berbeda untuk pribumi, Tionghoa, dan Eropa. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dengan menerapkan wajib belajar 6 tahun sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pendidikan mengalami ekspansi besar-besaran dengan wajib belajar 9 tahun, pendirian banyak sekolah negeri, serta peningkatan jumlah perguruan tinggi. Namun, sistem pendidikan saat itu cenderung berorientasi pada hafalan dan kurang menekankan kreativitas serta keterampilan berpikir kritis. Setelah reformasi 1998, pendidikan mengalami berbagai perubahan, termasuk peningkatan anggaran hingga 20% dari APBN, serta pembaharuan kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan global. Kurikulum 2013 diperkenalkan untuk menekankan pendekatan berbasis kompetensi. Meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan kurikulum Merdeka.
yang memberikan fleksibilitas bagi siswa dan guru untuk memilih metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Pendidikan berbasis teknologi juga mulai berkembang dengan kehadiran platform pembelajaran digital. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses, kualitas guru, dan relevansi kurikulum dengan dunia kerja masih menjadi perhatian utama. Dengan inovasi dan kebijakan yang lebih adaptif, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat lebih maju dan siap bersaing di tingkat global. Setelah kalian mengetahui sejarah dan perkembangan Indonesia, setiap pendidikan pasti ada yang dinamakan sistem atau kurikulum. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem dan pendidikan kurikulum di Indonesia. Yang ketiga, sistem pendidikan dan kurikulum. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas sistem pendidikan di Indonesia terlebih dahulu. Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenjang yang mengikuti standar nasional dan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan di Indonesia terdiri dari yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD yang meliputi TK, taman kanak-kanak, dan kelompok bermain, bertujuan untuk mengenalkan anak pada lingkungan belajar masuk sekolah dasar. Yang kedua, pendidikan dasar, wajib belajar 9 tahun yang terdiri dari sekolah dasar atau SD, sekolah 6 tahun, dan sekolah menengah pertama SMP selama 3 tahun. Yang ketiga, pendidikan menengah, terbagi menjadi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau yang biasa kita sebut SMA atau SMK dengan durasi sekolah 3 tahun. SMA lebih berfokus pada akademik, sedangkan SMK lebih menekankan keterampilan kerja. Yang keempat, pendidikan tinggi, terdiri dari universitas, institut, politeknik, dan akademi. Mahasiswa dapat menempuh pendidikan diploma, sarjana, magister, hingga doktoral. Pemerintah juga mengatur pendidikan non-formal seperti pesantren dan homeschooling, serta mendukung pendidikan inklusif bagi siswa kebutuhan khusus. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan zaman. Saat ini, Indonesia menerapkan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Berikut adalah beberapa kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan masih mengingat pola pendidikan kolonial Belanda. Yang kedua, kurikulum 1968 berorientasi pada pendidikan yang sistematif dengan target yang jelas di tiap jenjang. Yang ketiga, kurikulum 1984 dan 1994 yang menetapkan pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Untuk yang keempat, kurikulum 2006 KTSP. Setiap sekolah diberikan kebebasan untuk menyusun kurikulum berdasarkan standar nasional. Yang kelima, kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, penguatan karakter, dan pendekatan tematik integratif. Dan yang keenam, kurikulum Merdeka 2022 hingga sekarang yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan siswa untuk memilih mata pelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, project based learning, di mana siswa lebih aktif mengeksplorasi pengetahuan daripada hanya menghafal teori. Kurikulum ini juga bertujuan menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja. Dengan sistem pendidikan yang semakin berkembang dan kurikulum yang terus diperbarui, Indonesia berupaya menciptakan generasi yang lebih baik, siap menghadapi tantangan global. Setelah kalian mengenal sistem dan sejarah pendidikan Indonesia, pasti ketika kita sedang belajar sesuatu atau ketika kita sedang mengajar, pasti kita menemukan sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Nah, kita akan membahas tantangan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, tantangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitasnya. Salah satu masalah utamanya adalah kesenjangan akses pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sekolah-sekolah di kota umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik, akses internet,
serta tenaga pengajar yang berkualitas. Sementara itu, di daerah terpencil masih banyak sekolah yang kekurangan guru, sarana belajar, dan bahkan akses listrik dan internet yang kurang. Hal ini menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan yang cukup signifikan, di mana anak-anak di daerah tertinggal seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan mereka yang tinggal di kota besar. Selain itu, kualitas pengajaran dan kurikulum juga menjadi tantangan serius. Tidak semua guru mendapatkan pelatihan yang cukup dalam menghadapi metode pembelajaran modern. Seperti pembelajaran berbasis teknologi dan pendekatan kreatif, banyak sekolah masih menerapkan sistem pembelajaran berbasis hafalan yang kurang menekankan keterampilan berpikir kritis dalam problem solving. Selain itu, kurikulum pendidikan seringkali dianggap karena relevan dengan dunia kerja, menyebabkan banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Pendidikan vokasi dan program magang yang lebih praktis masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tantangan lainnya adalah minimnya dukungan dalam digitalisasi pendidikan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi pembelajaran daring. Meskipun teknologi bisa menjadi solusi, banyak sekolah dan siswa yang belum memiliki akses karena perangkat dan jaringan internet yang memadai. Selain itu, masih ada permasalahan dalam sistem pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan perhatian maksimal. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan peningkatan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru yang lebih kooperatif, serta kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang solusi dan harapan kita tentunya untuk pendidikan masa depan yang lebih baik. Yang kelima adalah solusi dan harapan untuk pendidikan di masa depan. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia, pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memperkuat pembangunan infrastruktur sekolah di daerah terpencil tentunya, termasuk meningkatkan fasilitas, penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas, serta akses internet yang lebih luas. Program beasiswa dan bantuan pendidikan juga harus diperluas agar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tetap bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Selain itu, kebijakan pendidikan inklusif harus lebih dioptimalkan lagi, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan fasilitas dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain akses, peningkatan kualitas pengajaran menjadi hal yang krusial. Guru harus mendapatkan pelatihan yang lebih intensif dalam mengadaptasi metode pembelajaran modern, termasuk pendekatan berbasis teknologi, pembelajaran berbasis proyektor atau project-based learning, serta teknik mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis pada siswa. Dengan adanya pelatihan yang lebih baik, guru dapat menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk memahami dan menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Kurikulum juga terus harus dievaluasi agar lebih relevan dalam perkembangan zaman dan kebutuhan industri, sehingga lulusan lebih baik siap menghadapi dunia kerja. Dalam era digital ini, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menjadi solusi yang harus dimaksimalkan. Digitalisasi sekolah, penggunaan platform pembelajaran, serta pengembangan aplikasi edukasi dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Pemerintah dan sektor swasta bisa bekerja sama dalam menyediakan akses internet yang lebih luas serta perangkat belajar yang lebih terjangkau bagi siswa dan juga guru. Selain itu, program literasi digital harus diperkuat lagi agar siswa dapat menggunakan teknologi secara bijak dan produktif dalam proses pembelajaran. Harapan untuk pendidikan masa depan Indonesia adalah terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, serta masyarakat, sistem pendidikan Indonesia bisa semakin maju dan siap mencetak generasi yang unggul, kreatif, serta mampu bersaing di tingkat global. Jika semua pihak berperan aktif dalam memperbaiki dan mendukung perkembangan pendidikan, Indonesia bisa memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan mampu membawa bangsa ini menuju kemajuan. Pendidikan bukan hanya tentang sekolah atau nilai ujian. Pendidikan adalah investasi masa depan yang akan menentukan seperti apa generasi penerus bangsa ini.
Tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia memang masih ada, tapi dengan kolaborasi antar pemerintah, guru, siswa, dan masyarakat, kita bisa menciptakan perubahan nyata karena pendidikan yang berkualitas adalah hak semua anak di negeri ini.